Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Elia Aulia Pratiwi and we are a student of the English Education Program at Institut Pendidikan Indonesia. My name is Ulpa. In this video, we will present our project for the English for Office Administration course. The topic of our project is customer service. To gain a better understanding of how customer service is applied in the workplace, we conducted an interview at Yamaha Data Berlian Garut. Through this interview, we hope to learn more about the duties, responsibility, and importance of customer service in supporting customer satisfaction and business success. Now, let's begin our project. Today, we are visiting Yamaha Data Berlian Garut. Yamaha Data Berlian Garut is an authorized Yamaha dealer that provides motorcycle sales, maintenance, service, genuine spare part, and customer support. The company is committed to delivering excellent service and ensuring customer satisfaction through professional and friendly communication. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas Ya. waktu dan kesediaan Ibu untuk mengikuti wawancara ini. Ya, siap. Perkenalkan, saya Celia Aulia Pratiwi. Dipanggil Sally. Ya. Nama saya Ulpa, Sally sama Ulpa ya. Ya, kami merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris dari Institut Pendidikan Indonesia. IP ya? Iya, IP. Siap. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah English for Office. Ya, siap. Ya. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Ibu. Iya, nggak apa-apa Neng, mumpung lagi santai ya. Iya. Jamnya. Ya. Untuk berbagi pengetahuannya mungkin kepada kami, Ibu. Boleh. Jika Ibu berkenan, kami akan memulai. Boleh kita mulainya mah kan sharing aja ya. Iya, sharing aja. Intinya apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan. Kebetulan backgroundnya, nama saya Ayu Lestari ya, Lestari. dipanggil Ayu. Saya sebagai sales counter di Yamaha Data Berlian Garut. Right. Kebetulan saya di sini 11 tahun. Jadi apa yang saya ceritakan di sini atau dijawab di sini merupakan pengalaman atau sharing tentang yang saya tahu di ruang lingkup dealer ya, lebih khususnya gitu kali. Oke, untuk mungkin pertanyaan pertama yaitu apakah perusahaan ini memiliki bagian customer service yang khusus gitu selain itu? Sebenarnya untuk customer service itu kalau di Yamaha itu jarang Neng ya, karena posisinya itu paling sales counter. Oke. Jadi customer service yang merangkap menjadi penjualan kayak saya. Jadi kalau customer service itu kan biasanya dia ruang lingkupnya hanya untuk menghandle konsumen aja. Nah kalau saya itu menghandle konsumen di bagian penjualan, tapi saya tetap menghandle juga kalau mau ngambil STNK, BPKB, jadi lebih ke penjualan motor. Nah nanti beda lagi customer service yang bengkel. Jadi kebetulan saya tuh di penjualan motor aja, tapi saya merangkap jadi customer service juga. Oke. Dan apakah Ibu berinteraksi dengan customer setiap hari? Setiap hari pasti ada ya. Kalaupun misalnya sepi-sepinya dealer itu pasti ada interaksi, misalnya ngambil STNK konsumen, ngambil BPKB. So kalau untuk pembelian motor itu pasti setiap hari itu ada Neng ya. Cuman kadang nggak langsung ke dealer, kadang via HWA, via handphone gitu. Cuman beberapa karena saya fokusnya sales counter memang yang nunggu di sini, jadi pasti lebih banyaknya konsumen yang datang. Baik. Ada. Oh iya. Jadi untuk layanannya itu tidak hanya face to face saja. Iya, tidak hanya face to face. Biasanya kan apalagi sekarang era digital ya. Jadi kebanyakan mah media sosial, via WA. Karena beberapa customer itu memang misalnya nggak mau ribet, nggak mau ke dealer ribet, udah aja via persyaratan lewat WA aja. Jadi kita juga menghandle customer bisa langsung datang ke dealer atau via handphone biasanya. Oke, jenis layanan pelangganan apa yang paling sering digunakan di dealer Yamaha? Dealer. Kalau khususnya saya, Neng, jenis layanannya saya itu pasti face to face atau konsumen walk-in namanya. Walk-in itu konsumen yang datang ke dealer dengan niat biasanya mengambil motor tuh dihandle sama saya. Jadi kebanyakannya pasti yang datang ke dealer atau walk-in atau face to face lah kalau bahasa Neng tadinya. Kalau online itu biasa setelahnya follow up. Jadi setelah konsumen datang, saya suka follow up via HP gini. Terus kalaupun konsumen dapat dari HP, biasanya kalau saya suka diundang ke dealer. Jadi undang ke dealer buat lihat dulu motornya. Jadi kebanyakan mah walk in ke dealer. Selanjutnya, apa tanggung jawab utama Ibu saat melayani pelanggan? Tanggung jawab kalau sales counter itu Neng, yang pasti pertama itu pelayanan kepada konsumen ya. Jadi Yamaha itu kan sangat concern
Yamaha itu sangat concern atau peduli tentang bagaimana kepuasan pelanggan terhadap dealer Yamaha. Jadi saya sebagai customer service atau sales counter di sini nih sebagai background depan untuk penilaian konsumen gimana nih Yamaha. Jadi yang pasti itu untuk kepuasan pelanggan. Yang kedua untuk penjualan yang pastinya ya. Namanya kita targetnya jualan motor. Jadi memang fokus keduanya jualan. Yang ketiga baru after sale. After sale itu fokusnya ke setelah pembelian. Misalnya saya fokus juga ke konsumen yang ambil SNK, BPKB dan servis. Sisanya sih mungkin saya bisa ngehandle yang sifatnya tuh kayak komplain. Misalnya konsumen komplain masalah pembelian itu bisa ke saya juga, cuman sedikit, paling 10%-nya dari 100% itu. Jadi yang lebih utama itu di pelayanan, kepuasan pelanggan sama penjualan. Apakah pelanggan biasanya meminta informasi, bantuan atau menyampaikan keluhan? Pasti Neng, kalau kita nih kan sistemnya kalau Yamaha ini kan terbuka ya. Jadi Yamaha itu sangat menerima kritik dan saran dengan kita buka Google rating gitu ya, salah satunya itu kan untuk layanan kepada customer kalau merasa tidak puas, tapi kalau bisa sih mending dibicarakan dulu ke kita ya. Jadi sebelum memberikan penilaian bagusnya tuh sharing dulu ke bagian customer service. Itu tugas saya mungkin menghandle kekurangan atau yang tidak diinginkan sama customer, misalnya kenapa servis saya kok mahal, ternyata kan ada kwitansinya. Nah itu kan nanti di handle sama saya atau sama Pak Ridwan bagian servis, atau Bu kenapa ya DP saya belum ada cashback, itu bisa di handle sama saya juga boleh. Jadi sebenarnya ketidakpuasan konsumen itu menjadi concern utama juga, biar dia konsumennya tidak sampai kecewa lah beli di Yamaha kayak gitu. Betul. Untuk menangani keluhan pelanggannya itu seperti apa Ibu? Kalau menangani keluhan pertama tuh mendengarkan Neng ya. Jadi yang pasti itu biasa kita undang. Jadi kalau telepon itu kan beda ya, emosi manusia itu kan kalau telepon tuh lebih ego. Yes. Jadi biasa kita tuh suruh undang ke dealer atau kita yang datangin, tergantung tingginya kekecewaan konsumen lah. Kalau konsumen benar-benar sangat kecewa fatal, biasanya kita datang ke rumah konsumen. Biasanya kita mau gift atau hadiah ya, bukan bermaksud untuk menyogok, bukan, tapi itu sebagai buat tangan dari Yamaha atas permintaan maaf lah ya, kalau memang itu kesalahan dari pihak Yamaha gitu. Tapi kalau misalnya posisinya memang ternyata miskomunikasi, rata-rata tuh miskom Neng, bukannya kesalahan fatal, ternyata memang kelalaian dari konsumen juga, kelalaian. Nah itu biasanya kita cari win-win solution. Ternyata konsumen tuh misalnya nih servis, dia ngerasa motornya nggak apa-apa kok di servis jadi jelek, kita kasih win-win solution di tengah-tengah biar konsumen tidak berat, Yamaha juga tidak ngerasa ditekan secara langsung gitu sama pihak konsumen. Intinya jangan sampai memberatkan konsumen, Yamaha juga tidak rugi lah istilahnya ya gitu. Jadi sama-sama yang terbaik. Apakah ada prosedur khusus dalam menangani keluhannya Ibu? Sebenarnya kalau prosedur khusus itu tidak ada Neng ya, misalnya prosedur khusus dari misalnya dari kacap harus gini-gini, enggak. Cuman biasanya kita heart to heart aja, hati ke hati. Kan kita sebagai manusia punya feeling biasanya ya. Feelingnya misalnya, oh ini konsumennya nih, apalagi yang sudah berkecinampung di dunia otomotif, melayani konsumen, itu biasa sudah tahu Neng, oh ini konsumen tipenya keras nih, jadi nggak bisa dikerasin balik dengan cara leleyan atau dilembutin. Terus misalnya ini konsumen ini, jadi sebenarnya kalau trik-trik atau tugas misalnya untuk menghandle konsumen itu nggak ada, tapi itu dari hati gimana kita cara menyikapi konsumennya, karena tiap konsumen itu beda-beda. Tapi kita harus tahu dulu nih penyebab dari yang dia kecewakan tuh ada nggak solusinya. Nah itu. Nah, keterampilan apa yang penting bagi staf customer service di perusahaan ini? Keterampilannya ya, Iya. Sebenarnya tuh keterampilan itu bisa ada Neng ketika sudah terjun atau sudah langsung ketemu langsung sama konsumen. Kalau secara teori sih Neng ya sebenarnya salam, sapa kayak gitu ya. Cuman mungkin kesopanan, cuman mungkin kalau secara prakteknya, jadi kita itu sebenarnya harus meyakini bahwa konsumen itu manusia yang baik sebenarnya. Jadi mau semarah apapun dia, mau siapa dia, pasti dia tuh ada sisi baiknya yang mungkin kita belum sentuh nih. Nah makanya kalau saya tuh biasanya menyentuh konsumen tuh dengan tanyain keluarga, misalnya gini, Bapak punten, motornya buat siapa? Buat anak ini, anak saya ngeluhin ini. Nah kita tuh mencari tahu dulu penyebab dari kekecewaan dia itu di siapa. Nah misalnya di anaknya, nah kita tuh ngejarnya ke anaknya Neng. Jadi siapa yang benar-benar merasa kecewa di situ. Nah terus kalau tips and trick lainnya sih atau syarat-syarat biar kita bisa ngehandle konsumen sih, kesopanan ya, keramahan, terus menyadari bahwasannya apa yang dirasakan konsumen itu kita rasain juga.
Jadi kita harus merasakan, oh kenapa dia kecewa, karena dia udah ngeluarin duit nih, misal 30 juta, terus dia nggak puas sebagai konsumen. Jadi kita ngerasain, ya wajar lah konsumen gitu. Dia tidak egois, Neng. Dia tidak egois, udah mati, enggak Yamaha bener, enggak. Jadi sifatnya tuh kita terbuka aja ke konsumen. Bagaimana perusahaan ibu atau Yamaha ini memastikan kepuasan pelanggan? Kalau memastikan kepuasan pelanggan itu biasanya kita tuh ada Google rating ya. Google rating itu biasanya kan ada konsumen yang suka ngasih rating 5, 4. Nah, kita tuh sebenarnya 4 juga sudah kita merasa something wrong, ada apa dengan 4 itu. Kita kepengennya sih 5. Cuma kan 5 tuh terlalu istimewa bagi orang tuh ngerasa udah 4 cukup gitu ya. Jadi standarisasi kepuasan itu menurut saya salah satunya handling. Saya kan di bagian depan nih. Saya dalam sehari itu ada nggak nge-handle konsumen komplain? Ternyata nggak ada, alhamdulillah. Selama ini tuh mungkin sebulan tuh bisa cuma 1. Itu juga mungkin masalah BPKB lama ya. Itu sebenarnya kadang bukan kesalahan Yamaha, tapi memang mungkin salesnya lupa menginformasikan di awal bahwasannya BPKB bisa 2 bulan atau 3 bulan. Jadi itu miskomunikasi aja gitu. Tapi kalau selebihnya sih Neng, alhamdulillah untuk sampai 11 tahun di sini tuh belum ada yang menghandle sampai konsumen yang benar-benar marah atau gimana. Itu berarti itu standarisasi kepuasannya berarti puas sih rata-rata gitu. Jadi nilai kepuasan kalau selain dari Google rating, terus dari ini Neng, konsumen yang balik lagi. Kan sebenarnya kalau konsumen tuh beli pertama nih, terus beli keduanya dia balik lagi ke aku, atau dia ngasih lagi konsumen lain. Misalnya, Neng ini ada temen. Nah dengan dia ngasih lagi referensi konsumen baru ke aku, berarti kan dia puas dengan aku. Logikanya Neng mau beli motor, mau ngasih tahu ke ini kata Ayu bagus, orangnya cepet ini. Nah berarti kan itu standar kepuasan juga. Betul. Terus Neng, Menurut Ibu, hal-hal apa saja yang sebaiknya dihindari oleh customer service saat melayani pelanggan? yang dihindari sama aku kalau Saat melayani pelanggan, apa saja yang harus dihindari? Gitu? sorry ya, salah satunya ini ya mungkin ya main HP sih ya. Jadi iya. kita tuh suka ke distract Neng, kayak kebarusan kan. Nih, telepon Bang Jali kunaon ka aja. Kayak ke distract, misalnya kita lagi handle konsumen nih, tiba-tiba ada yang nge-WA, karena kan bingung ya gitu ya, situasinya sama-sama urgent nih. Cuma kalau saya tuh biasanya kalau suka ke distract itu suka minta maaf dulu konsumen, Ibu mohon maaf ya saya boleh angkat teleponnya gitu. Jadi ya nggak boleh main HP juga. Yang kedua mungkin Neng, pembahasannya terlalu egois. Misalnya saya menjual motor, saya pokoknya pengen konsumen mau motor aja gitu. Jadi fokusin ke motor, harus beli nggak. Jadi kalau saya lebih ke banyak dengerin konsumen pengen apa ini. Jadi baru saya kasih dia jawaban dari atas yang kepengenan dia gitu. Jadi lebih sering mendengar daripada kita berbicara ngotot gitu. Terus yang ketiga sih anggap customer tuh kayak keluarga aja Neng. Terus kayak jangan kaku. Misalnya ketika customer datang tuh kayak iya silakan Ibu, ramah intinya ramah. Terus dilayani sepenuh hati. Jadi jangan fake lah istilahnya gitu ya. Kalau kita konotasinya uang kan beda ya. Jadi yang dihindari juga jangan terlalu kaku sama customer, jangan terlalu pemikiran nama customer ada uang. Jadi lebih ke kepuasan aja biar konsumennya puas. Ini udah pertanyaan terakhir nih. Terus Neng, Menurut Ibu nih, seberapa penting customer service bagi keberhasilan Yamaha? Iya. Sebenarnya bukannya mainin saya ya karena saya sebenarnya sangat penting sih menurut saya. Karena apa? Background dealer itu dinilai dari orang-orang depan. Iya, betul. Jadi istilahnya orang-orang depan nih termasuk saya, ada Pak Ridwan bagi customer service gitu. Kalau kita bisa ngomong tuh frontliner. Jadi frontliner itu Neng orang yang dinilai customer secara langsung untuk menilai kualitas Yamaha-nya. Jadi ketika sayanya buruk, saya melayaninya males-malesan. Dia pasti ngomong udah Yamaha berlian mah buruk. Nah jadi semua sedealer ini jadi kesannya buruk karena saya bagian depan kan. Nah maka sangat penting kenapa? Karena saya ini yang menemui konsumen di awal. Kan kalau admin itu kan setelah pembelian motor. Jadi ketika ketemu admin itu mungkin dia sudah puas sama saya. Jadi mau adminnya jutek, mau adminnya gimana, dia udah puasnya ke saya. Iya, betul. Tapi kalau saya di awalnya jutek, dia ngerasa ya udahlah gak usah belilah dealer ini mah nggak enak orangnya ini nih. Jadi seolah-olah sedealer jelek. Jadi sangat penting Neng. Makanya kenapa mungkin untuk beberapa perusahaan customer service atau sales counter tuh benar-benar mungkin kualifikasi penilaiannya tuh agak lebih atau menerima konsumen menerima pekerjaan itu agak lebih selektif. Misalnya mungkin dia harus luwes, harus sedikit banyak ada atas keramahan atau sopan, sedikit banyak bisa mengolok konsumen buat jadi beli, terus bisa berbicara yang baik kan bukan yang semena-mena misalnya atau hanya fokus ke jualan aja nggak gitu. Jadi sangat penting sih Neng. Udah? Juga. Terima kasih. Alhamdulillah Ibu
terima kasih banyak. Mm-mm. Ini sangat-sangat berarti buat kami. Betul Iya. membantu kita di tugas kami ini. Ya, siap Naya. Makasih banyak. Ayo. Mau dimatiin atau mau ada lagi? As a token of our appreciation, we would like to present the certificate of appreciation to our research person. Thank you very much for the time, knowledge, and valuable contribution.